fungsi dan ruang lingkup dari HRD secara sekilas, yang dimulai dari proses pengadaan karyawan atau proses rekrutmen dan seleksi. Nah, sekarang mari kita masuk lebih dalam. Proses rekrutmen dan seleksi biasanya dimulai dengan proses sourcing, yaitu proses pihak perusahaan atau organisasi yang membutuhkan tenaga kerja untuk mencapai atau menuju kepada calon-calon karyawan yang mungkin nanti akan berminat untuk bergabung. Jadi proses yang dilakukan adalah bagaimana bisa mengkomunikasikan atau bisa mencapai calon-calon karyawan di mana mereka berada. Nah, dari situlah maka muncul ada proses iklan, ada proses komunikasi, ada proses kampanye. Misalnya Anda pernah lihat ada expo pekerjaan, jadi lowongan kerja berkumpul dalam suatu tempat dan mereka di sana biasanya langsung membuka lowongan bagi mereka yang berminat. Nah, nomor satu berarti harus mengidentifikasi dulu di mana kira-kira calon-calon karyawan yang dibutuhkan. Jadi kalau Anda di perusahaan memerlukan karyawan setara misalnya operator untuk produksi, mungkin Anda membutuhkan minimal lulusan SMK dari jurusan teknik untuk menjadi operator produksi atau untuk menjadi calon-calon mekanik. Mungkin Anda akan masuk ke SMK ekonomi bila mana Anda membutuhkan staf untuk di perkantoran. Demikian seterusnya, mungkin Anda akan masuk ke politeknik di perguruan tinggi bila mana Anda membutuhkan tenaga ahli atau tenaga media di bidang engineering atau di bidang teknis. Nah, bila mana Anda sudah bisa berhubungan atau bisa mencapai target calon-calon karyawan yang Anda inginkan, setelah Anda mengkomunikasikan bahwa Anda atau perusahaan Anda membutuhkan karyawan, berarti tinggal menunggu apakah setelah Anda mengkomunikasikan kebutuhan Anda, ada calon-calon karyawan yang berminat dan mereka mengirimkan lamarannya sebagai bukti bahwa mereka serius mengajukan lamarannya. Nah, dari lamaran-lamaran yang sudah terkumpul, proses pertama yang dilakukan oleh pihak HRD dari suatu perusahaan atau organisasi adalah melakukan proses seleksi administratif. Apa yang dilakukan di dalam proses seleksi administratif adalah melihat kesesuaian calon-calon karyawan dengan kebutuhan yang persyaratannya telah dikomunikasikan. Misalnya persyaratan, mungkin ada persyaratan pendidikan, mungkin persyaratan spesialisasi atau jurusan, mungkin persyaratan apakah yang bersangkutan mempunyai pengalaman kerja atau tidak, mungkin memiliki sertifikat atau surat izin tertentu. Contohnya, bila mana Anda mencari sopir untuk perusahaan, tentunya Anda menginginkan bahwa sopir yang melamar kerja adalah mereka yang benar-benar sudah memiliki SIM yang diperlukan. Contohnya, mungkin SIM A, mungkin SIM B1, dan seterusnya. Bila mana Anda memerlukan seorang teknisi listrik, mungkin Anda memerlukan mereka yang sudah punya sertifikasi di bidang kelistrikan. Nah, bila mana Anda mencari orang yang tukang las, mungkin memerlukan mereka yang sudah punya sertifikat misalnya welder kelas A, kelas B, dan seterusnya. Jadi bagi mereka yang mungkin memiliki persyaratan minimal yang sudah ditentukan, lamaran itu akan masuk dalam kelompok, misalnya akan ditindaklanjuti atau harus ditindaklanjuti. Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan, Anda punya dua pilihan. Ya, apakah akan dibusukkan karena dia tidak cocok, atau Anda punya waktu dan sumber daya untuk memberikan lamaran jawaban terima kasih atas perhatian si pelamar, namun sayang bahwa lamarannya dirasa tidak memenuhi kualifikasi minimal yang diperlukan. Namun demikian, perusahaan Anda atau organisasi mengucapkan terima kasih atas perhatian mereka pada perusahaan atau organisasi Anda. Itu adalah suatu sikap perusahaan atau organisasi yang positif. Tapi umumnya banyak perusahaan yang tidak punya cukup waktu atau sumber daya untuk melakukan hal itu, sehingga untuk lamaran-lamaran yang ditolak pada tahapan administratif ini mereka tidak memberikan respon atau jawaban atau informasi apapun.
Nah biasanya pelamar pun sudah tahu diri, jadi kadang-kadang kalau tidak ada jawaban atas lamaran yang dikirimkan, berarti mereka mengatakan, oh berarti secara administratif mereka belum memenuhi persyaratan minimal yang diperlukan, atau mungkin ada yang lebih baik. Jadi setelah proses seleksi administratif selesai, maka perusahaan atau organisasi bagian rekrutmen memiliki katakanlah stok file lamaran yang harus ditindaklanjuti di proses berikutnya. Proses berikutnya umumnya adalah interview tahap pertama. Interview tahap pertama ini biasanya dilakukan oleh pihak HRD dengan calon pelamar yang bersangkutan. Di dalam interview yang pertama ini sebetulnya pihak HRD biasanya akan menitik beratkan pandangannya itu pada mengetahui 3 hal. Jadi yang pertama adalah job fitness. Jadi apakah si pelamar ini akan cocok dengan pekerjaan yang dilamar. Contohnya, kalau seseorang ternyata dia lebih suka bekerja di dalam kantor yang suasana yang teratur, tata kerja yang jelas, mungkin tidak akan cocok bila mana dicari adalah tenaga sis lapangan, karena dia harus berhubungan dengan orang, dengan sistem yang mungkin lebih banyak seninya tergantung kondisi di lapangan. Sementara kalau orang yang mungkin lebih suka bekerja dengan sistem yang sudah tertulis rapi, sistematis, sehingga tidak ada penafsiran pekerjaan yang salah atau benar yang berbeda-beda, maka orang yang seperti itu tentunya kalau cocok untuk menjadi seorang sales. Dan sebaliknya, bila mana ada orang yang lebih suka kerja sendiri, tidak berbanyak berhubungan dengan orang, kerja dalam ruangan yang tetap, mungkin dalam kondisi yang mungkin lebih nyaman, misalnya tidak panas, tidak angin, mungkin di dalam laboratorium orang seperti itu tentunya sangat cocok untuk bekerja mungkin di laboratorium analis misalnya, atau di ruangan kantor yang sifatnya itu prosedurnya sudah tertata rapi, detail, tapi tidak akan cocok untuk posisi misalnya di bidang sales lapangan, atau di produksi di bagian lapangan, atau di bagian pengembangan produk, karena tipe calon karya seperti adalah tipe yang mereka akan berjalan dengan baik kalau sistemnya sudah tertata rapi, prosedurnya sampai detail, working instruksinya bahkan untuk melangkah pun mungkin sudah diatur sehingga mereka tidak perlu berpikir. Nah, yang kedua yang biasanya ingin diketahui oleh HRD adalah motivational fit. Jadi apa alasan atau motivasi yang mendorong mereka bekerja di perusahaan atau melamar untuk jabatan tersebut. Jadi seperti yang tadi, kalau mereka sebelumnya tujuannya adalah untuk misalnya dia melamar jadi karena dia suka berpetualang, suka traveling, ya tentunya dari sisi motivasi masih nyambung lah ya, karena kebetulan dia nanti akan banyak keliling untuk wilayah-wilayah yang mungkin belum pernah ditembus sebelumnya. Atau sebaliknya, bila mana Anda mencari posisi untuk tenaga analis laboratorium, orang yang punya jiwa petualang, yang lebih suka bekerja di luar ruangan, tentunya menjadi tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan Anda tawarkan atau Anda cari karyawan. Nah, yang ketiga adalah location fit. Apakah calon karyawan atau pelamar tersebut nanti akan bisa menerima lokasi yang dimana dia akan ditugaskan. Contohnya, Anda mencari karyawan misalnya untuk ditempatkan di luar Jawa, ternyata si pelamar tidak mau bekerja di luar kota selain di tempatnya dia sekarang saat ini karena alasan orang tua, mungkin pacar, calon istri dan sebagainya, atau keluarga. Nah, berarti lokasi jelas tidak cocok karena calon karyawan tersebut jelas tidak akan happy, tidak akan suka kalau ditempatkan di luar kota dan di mana dia berasal. Jadi 3 ini biasanya menjadi titik perhatian utama dari HRD di dalam wawancara tahap 1. Nah, bila mana dari HRD di wawancara tahap 1 ini dianggap memenuhi, misalnya motivasinya relevan, kecocokan karakteristik yang bersangkutan dengan pekerjaan yang dilamar cocok, dan juga tempat atau lokasi pekerjaan ini tidak ada masalah bagi calon karyawan,
maka calon karyawan tersebut mungkin akan direkomendasikan untuk masuk kepada tahapan kedua, yaitu interview tahap kedua, yang biasanya adalah atasan dari calon karyawan di pekerjaan yang sedang dilamar tersebut. Jadi kalau misalnya pekerjaan tersebut ada di daerah produksi, mungkin yang mewawancara adalah manajer produksinya. Kalau yang bicara adalah posisi pada bagian marketing, misalnya yang wawancara mungkin adalah manajer marketingnya atau brand manajernya, demikian seterusnya. Nah, perlu dipahami bahwa di dalam praktek pada saat ini kadang-kadang ada beberapa proses yang menjadi praktek secara umum, yaitu yang pertama adalah kadang proses wawancara tahap 1 itu bisa diserahkan kepada pihak ketiga, misalnya lembaga psikologi yang ada di perguruan tinggi atau lembaga psikologi swasta yang sekarang sudah banyak tersedia di kota-kota besar. Mereka ini adalah lembaga yang sudah terlatih dan dipersiapkan untuk membantu perusahaan atau para pengguna jasa mereka di dalam menyeleksi calon-calon karyawannya. Jadi sebetulnya mereka itu adalah semacam kontraktor bagi perusahaan atau organisasi yang mungkin satu, tidak punya cukup sumber daya untuk melakukan interview tahap 1 sendiri, atau mungkin tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk melakukan interview dengan objektif atau dengan baik, sehingga menggunakan jasa pihak ketiga. Ini normal-normal saja, karena dari pengalaman saya bertahun-tahun baik sebagai calon pekerja atau pelamar maupun sebagai wakil dari HRD, saya juga sering menggunakan lembaga-lembaga tersebut, karena kadang-kadang itu akan membantu dari sisi waktu, apalagi kalau misalnya kita harus berikut dalam jumlah banyak yang mungkin kita kesulitan mencari tempat untuk interview, atau kita tidak punya staf yang cukup mampu untuk melakukan interview dengan cara yang objektif dan dengan cara yang profesional. Karena untuk melakukan interview itu sebenarnya memerlukan suatu set keterampilan tersendiri, memerlukan suatu kemampuan untuk menguasai metode-metode interview yang baik. Karena interview itu bukan interogasi, jadi jangan dibayangkan bahwa kalau Anda bekerja atau ketemu dengan HRD di suatu perusahaan, Anda interview itu merasa kayak diinterogasi, bukan. Silakan Anda cari sendiri, kalau perlu Anda cari, misalnya kalau Anda ke polisi, penyidik, mungkin kalau perlu Anda melihat sendiri bagaimana proses yang namanya interogasi. Jadi secara umum dari pengalaman saya, karena waktu sebagai orang HRD, saya juga pernah harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Awalnya adalah sebagai saksi, tapi kalau misalnya ternyata apa yang mereka duga mungkin menemukan buktinya, saya bisa jadi bukan lagi sebagai saksi tapi sebagai calon tersangka. Ya, karena pada waktu itu ada suatu konflik antara perusahaan di mana saya bekerja pada saat itu dengan perwakilan karyawan dari perusahaan tersebut, yang melebar hingga melibatkan LSM yang terdekat, melibatkan unsur-unsur aparat dan sebagainya. Nah, saya tidak akan membicarakan lebih detail tentang hal yang berhubungan dengan industrial relations seperti tadi, misalnya pada saat terjadi perbedaan kepentingan atau konflik antara perusahaan dengan karyawan atau perusahaan dengan lingkungan atau perwakilan karyawan atau perwakilan masyarakat. Saya lanjutkan dulu tentang proses rekrutmen tersebut. Nah, pada saat misalnya ternyata calon pimpinan dari departemen atau divisi yang menemukan calon karyawan yang dirasa sangat pas untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka kepala departemen atau kepala divisi akan mengembalikan si calon kepada HRD untuk diproses lebih lanjut, yaitu dibuat suatu penawaran kerja dan kontrak kerjanya. Nah, jadi calon karyawan bersangkutan akan dikembalikan kepada pihak HRD untuk proses finalisasi atau penyelesaian proses rekrutmen dan seleksi. Jadi HRD nantinya sudah punya, katakanlah ada satu posisi yang ngelamar, katakanlah ada 15 orang,
dari 15 orang yang cocok, katakanlah lolos tahap 1 itu wawancara HRD katakanlah 7 atau 10, dari 10 dikirim ke kepala divisi atau departemen yang menentukan, misalnya lolos 7. Nah dari 7 dipilih 1. Nah 1 inilah yang menjadi kandidat terakhir atau dianggap sebagai kandidat yang berhasil untuk memenuhi lowongan yang dicari untuk tenaga staf atau karyawannya. Nah proses terakhir di dalam proses rekrutmen adalah seleksi. Jadi kalau misalnya tadi tinggal 7 orang yang sebetulnya secara kualifikasi itu sudah memenuhi persyaratan minimal yang diperlukan, tapi perusahaan atau organisasi tentunya ingin memilih yang terbaik dari yang 7. Nah proses yang memilih dari 7 ini yang kita sebut seleksi. Jadi kalau rekrutmen tadi kita dari 15 orang kita mencari misalnya kelompok yang terbaik lah dari 15 orang, karena 7 orang. Dari 7 orang ini kita mencari 1 yang terbaik dari 7. Nah, jadi keputusan untuk memilih yang 1 ini kita sebut dengan proses seleksi. Jadi rekrutmen itu adalah mencari calon-calon kandidat. Seleksinya adalah menentukan kandidat yang sukses atau lulus menjadi karyawan. Nah, bila mana sudah lulus, dianggap sebagai calon karyawan, maka proses yang dilakukan ini adalah proses finalisasi yang biasanya bisa dimulai dengan 1, ada perusahaan yang punya praktek tidak pada saat itu atau hari itu juga, tapi calon karyawan diberitahu bahwa nanti akan dikirimkan surat penawaran kerja dalam waktu misalnya 2 minggu. Nah, kalau menggunakan pendekatan itu, maka yang dilakukan adalah HRD akan mengirimkan surat penawaran kerja misalnya kepada si A berdasarkan hasil seleksi. Misalnya sebelumnya mungkin ada tes psikologi, mungkin ada tes keterampilan, mungkin ada wawancara oleh HRD, wawancara oleh kepala divisi atau kepala departemen yang bersangkutan, semuanya dinyatakan lulus. Maka dengan ini perusahaan bermaksud untuk memberikan penawaran kerja untuk jabatan, misalnya jabatan seperti yang diiklankan atau yang disampaikan kepada para calon kandidat, departemennya di mana, jabatannya sebagai apa. Kalau mungkin biasanya kadang-kadang disebutkan juga bahwa jabatan tersebut itu memiliki pangkat atau tingkatan seperti apa, misalnya golongan misalnya kalau di pegawai negeri itu ada golongan 1, 2, 3 dan seterusnya. Golongan 3 misalnya ternyata ada 3A, 3B, 3C dan seterusnya. Dan biasanya juga langsung disebutkan misalnya bahwa yang ditawarkan adalah dengan jabatan tersebut, pangkat dan jabatan tersebut misalnya dengan gaji pokok atau upah pokok, kemudian mungkin itu juga masih memberikan tunjangan-tunjangan, misalnya tunjangan transport, tunjangan komunikasi di zaman sekarang ya. Kan kalau di tahun 90-an awal, tahun 80-an awal tidak ada tunjangan komunikasi, zaman itu masih belum tren lah yang namanya HP, internet dan sebagainya. Jadi tunjangan komunikasi adalah hal yang baru muncul di tahun 95 ke atas, pada saat sudah ada internet, sudah ada handphone, sehingga pulsa pada zaman itu relatif dirasa cukup mahal, sehingga kalau misalnya seseorang yang merasa memiliki HP pasti akan memikirkan berikutnya adalah bagaimana dengan pulsa atau biaya abonemennya. Saya ingat di tahun 90-an, sekitar 90 pertengahan, untuk membeli nomor SIM itu aja waktu itu harganya 1,5 jutaan. Padahal itu adalah SIM yang dikeluarkan oleh produk salah satu BUMN negara, logikanya harusnya bisa lebih murah. Tapi pada saat itu nomor SIM-nya saja itu 1,5 juta. Jadi hampir setara dengan harga handphone setnya sendiri. Nah, biasanya akan dilanjut dengan pernyataan, bila mana saudara atau saudari menyetujui penawaran kami, maka diminta untuk menandatangani di atas materai dan surat penawaran tersebut yang sudah ditandatangani sebagai persetujuan dikirimkan kembali kepada bagian HRD
secepatnya. Nah, begitu surat penawaran kerja yang sudah diterima oleh si calon karyawan itu bisa diterima HRD, langkah berikutnya adalah bagian HRD biasanya akan menyiapkan kontrak kerja resmi. Di dalam kontrak kerja resmi biasanya disebutkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara perusahaan dan karyawan dan sebaliknya. Kemudian biasanya akan disebutkan cukup detail. Jadi misalnya A dengan sepakat mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian untuk bekerja di perusahaan B dengan jabatan sebagai berikut, misalnya lokasi kerja, mungkin dengan gaji pokok, dengan tunjangan, dan mungkin fasilitas-fasilitas yang lainnya diberikan. Dan biasanya di dalamnya sudah ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi misalnya kewajiban si karyawan pada perusahaan, kewajiban perusahaan pada karyawan, hal-hal yang bisa membatalkan perjanjian kerja dan sebagainya. Nah, begitu kontrak kerja ini sudah disiapkan, maka tinggal menunggu hari pertama si karyawan masuk. Misalnya pada waktu di surat penawaran kerja biasanya disebut juga bahwa diharapkan karyawan bersangkutan bisa bekerja masuk mulai misalnya tanggal 1 bulan depan. Nah, pada saat tanggal 1 bulan depan, karyawan baru yang masuk biasanya akan diarahkan ke HRD dulu untuk menandatangani kontraknya, dan biasanya ada 2 set, jadi 1 file dipegang oleh HRD atau oleh perusahaan, dan karyawan menerima 1 set salinan dari kontraknya tersebut. Bila mana kontrak sudah ditandatangani, sebetulnya boleh kita katakan bahwa proses rekrutmennya itu sudah close atau sudah selesai tuntas. Tapi langkah berikutnya setelah karyawan menerima kontrak atau menerima kesepakatan pengikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan atau organisasi, ada satu proses yang sangat penting untuk dilakukan, adalah karyawan yang dari luar atau baru masuk tidak memahami kondisi perusahaan. Pastilah tidak memahami kondisi-kondisi, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma yang sangat penting. Bahkan kalau misalnya kita berada di perusahaan yang misalnya gedung bertingkat, mungkin karyawan itu tidak tahu di mana letak pintu darurat kalau misalnya terjadi kebakaran atau terjadi gempa bumi. Demikian juga kalau misalnya dalam lokasi suatu pabrik yang luas, mungkin karyawan juga tidak tahu bila mana misalnya terjadi gempa atau terjadi kebakaran. Mereka harus menyelamatkan diri pertama kali kemana? Di mana namanya istilahnya titik kumpul kalau terjadi bencana. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan yang namanya proses orientasi bagi karyawan baru yang baru masuk pada suatu perusahaan. Dan proses orientasi ini biasanya difasilitasi oleh HRD yang melibatkan departemen atau divisi calon karyawan tersebut. Biasanya dimulai dengan misalnya pengenalan tentang sejarah perusahaan, mungkin norma-norma perusahaan, mungkin moto perusahaan. Contohnya di salah satu perusahaan yang saya ikuti ada yang mungkin nilai utamanya adalah kepuasan pelanggan itu nomor 1. Tapi di perusahaan yang lain adalah semangat atau jiwa kerja karyawan yang istilahnya never give up, tidak boleh menyerah. Jadi harus mengusahakan apapun sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Di perusahaan yang lainnya karena cukup spiritual sehingga mengatakan bahwa bekerja di perusahaan itu adalah bagian dari ibadah. Itu adalah nilai-nilai atau norma-norma yang ingin setiap karyawan baru harus memahami. Kemudian peraturan-peraturan perusahaan, tindakan indisipliner misalnya. Kalau karyawan melakukan kesalahan, mungkin akan ada konsekuensinya, seperti misalnya bahwa hukuman yang pertama mungkin adalah peringatan, setelah itu surat peringatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin sudah itu ada skorsing atau mungkin penundaan kenaikan gaji atau mungkin denda. Semua itu ada dalam peraturan-peraturan perusahaan yang ini adalah merupakan hasil antara perundingan antara wakil perusahaan atau manajemen dengan wakil dari karyawan atau serikat pekerja. Nah,
di dalam proses orientasi atau induction program atau onboarding ini, perusahaan harus membantu karyawan supaya bisa sukses dengan cepat. Jadi bagaimana karyawan bisa memahami lingkungan kerjanya dengan lebih baik, calon-calon teman, norma-norma pekerjaan, norma-norma di dalam perusahaan misalnya. Dan ini dilakukan sewajarnya, jangan istilahnya berlebihan. Misalnya karena ingin supaya karyawan memiliki kesan yang bagus, istilahnya ya jangan sampai istilahnya hal yang buruk semuanya ditutupin dan semuanya seakan-akan dibuat nampak indah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Supaya jangan sampai karyawan baru itu terkena penyakit 5K, yaitu waktu baru masuk semuanya dibilangnya bagus, ruangannya sepertinya bagus, perlakuan karyawan sepertinya sangat bagus, kesejahteraan kayaknya maksimal, tapi setelah karyawan beberapa waktu mengetahui aslinya yang ternyata mungkin berlawanan dengan kenyataan yang sesungguhnya, maka ini akan menimbulkan penyakit 5K, yaitu yang pertama waktu baru masuk mungkin dengan cerita yang berlebihan, yang istilahnya yang buruk-buruk dan semuanya ditutupin, hanya cerita yang baik-baik dan tidak sejujurnya, maka itu akan menimbulkan kejadian adalah pertama karyawan waktu baru selesai induction program mungkin merasa kagum, tapi setelah beberapa waktu setelah menemukan kenyataan yang sesungguhnya, karyawan baru merasa kaget, ternyata kenyataannya jauh daripada yang disampaikan pada waktu induction program. Nah, kalau penyakit kaget ini terinfeksi oleh virus lain, maka jangan sampai muncul di penyakit berikutnya adalah si karyawan yang kapok. Jadi misalnya suatu saat dia keluar, dia nggak bakal mau masuk ke perusahaan itu lagi. Dan tentunya kalau sudah sampai tahapan seperti itu, berarti ikatan moral atau ikatan emosi antara dia dengan perusahaannya sudah sangat minimal. Tinggal tunggu waktu kapan kayak terakhir yaitu kabur. Anda akan kehilangan calon yang Anda seleksi dengan baik, yang mungkin waktu itu adalah merupakan calon yang terbaik dari 7 orang terakhir yang Anda seleksi. Jadi sebetulnya ada suatu kerugian bagi perusahaan. Karena apa? Tanpa Anda sadari, Anda sudah menghabiskan waktu dan biaya untuk mendapatkan karyawan tersebut. Tapi begitu sudah di dalam, hanya karena salah penanganan, Anda kehilangan calon karyawan bagus yang siapa tahu sebetulnya kalau dia tetap di situ, mungkin dia akan menghasilkan suatu perubahan, menghasilkan suatu prestasi yang sangat berguna bagi organisasi atau perusahaan. Jadi demikianlah pembahasan tentang proses pengadaan karyawan dari awal, yaitu yang saya mulai kemarin di sesi sebelumnya saya sebutkan dengan istilah manpower planning, yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Jadi tidak hanya istilahnya mendadak karena ada yang karyawan meninggal, wah berarti besok Anda buru-buru mencari calon karyawan, tidak seperti itu, tapi kan disesuaikan dengan rencana jangka panjang, jangka menengah dari perusahaan. Jadi sebetulnya kalau dibahas secara detail, proses di HRD itu tidak bisa dilepaskan dari proses manajemen strategis dari suatu perusahaan. Dan kalau misalnya di organisasi usaha atau di bisnis, sebetulnya perencanaan di dalam HRD pun harus melibatkan bisnis plan, sesuatu yang mungkin kebanyakan orang HRD sendiri tidak sadar bahwa kalau mereka sebetulnya mau sukses, HRD menjadi bagian dari, benar-benar menjadi suatu bagian dari perusahaan. Sejak awal proses kerja mereka itu harusnya bisnis plan-nya itu atau rencana strategis HRD itu sudah ngeling atau nyambung dengan rencana strategis perusahaan. Jadi saya ingat saya berusaha ngajarin salah satu anak buah saya yang sekarang ini sudah menjadi salah satu HRD di suatu perusahaan di Jawa Tengah, bahwa ya kalau kita ini di organisasi bisnis, orang HRD pun harus berpikirnya bisnis untuk perusahaan, bukan untuk bisnis diri sendiri. Kan dengan itu baru bisa nyambung, bukan hanya seolah orang HRD yang bekerja untuk orang HRD sendiri. Dan itu yang menjadi kendala bagi istilahnya kalau praktek-praktek HRD zaman dulu, yang seolah hanya hiring and firing, itu cuma nyari karyawan dan mencat karyawan. Baik, jadi kalau praktek-praktek HRD zaman dulu yang seolah pekerjaannya tukang nyatet absen karyawan, gaji karyawan, itu sudah
kuno. Jadi istilahnya praktek itu masih dilakukan, tapi itu bukan menjadi satu-satunya atau menjadi yang utama. Yang paling utama sekarang ini adalah berpikir bagaimana menyediakan karyawan secara kuantitatif dan kualitatif yang terbaik. Itu adalah tantangannya untuk menjawab kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, ini adalah hal yang sebetulnya menjadi titik berat HRD manajemen modern di zaman sekarang, apalagi dengan adanya teknologi. Saya belum membahas tentang teknologi, tapi kalau nanti ada kesempatan mungkin saya akan coba berbagi bagaimana pengaruh dari teknologi terhadap HRD. Sampai di sini dulu. Saya tunggu komen, mungkin email, pertanyaan, saran, silakan saja. Semoga channel ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ciao.